Hai rekan-rekan, selamat hari Minggu. Topik hari ini membahas tentang nyeri baik di kaki maupun di tangan yang disebabkan karena diabetes. Ya. Nah, rekan-rekan yang menderita diabetes kalau mengalami keluhan seperti nyeri atau kesemutan pada kaki, sering sekali langsung berpikir bahwa ini karena diabetes. Tapi bisa saja penyebabnya yang lain. Misalnya keluhan karena peradangan pada saraf seperti misalnya sindrom piriformis ya, yang sering saja disalahartikan dengan penyakit neuropati diabetik karena kebetulan aja sama-sama menderita diabetes. Nah, untuk membedakannya biasanya cukup sederhana ya. Kalau rasa kesemutan atau nyerinya berasal dari ujung jari kita atau ujung dari barat jari-jari tangan kita, itu biasanya memang disebabkan karena diabetes. Karena biasanya diabetes berasal dari bawah baru dia naik ke atas. Tapi kalau nyeri yang terjadi dari awal sudah dimulai dari misalnya dari pinggang kita kemudian dia menjalar ke bawah, bisa saja itu merupakan nyeri yang disebabkan karena saraf belakang kita mengalami masalah atau terjepit atau yang disebut dengan HNP, atau merupakan bagian daripada sindrom piriformis. Biasanya patokannya adalah nyerinya terasa di mana. Kalau nyerinya berasal dari ujung-ujung jari kaki, kemudian dia naik ke atas lama-lama butuh waktu, itu biasanya karena diabetik. Tapi kalau dia langsung dari awal dari atas ke bawah, itu biasanya gangguan saraf yang biasanya keluar dari tulang belakang kita. Tapi kalau itu terjadi mungkin perlu berkonsultasi dengan dokter untuk membedakan ini. Karena apa? Karena penanganannya berbeda. Tapi kali ini kita berbicara tentang diabetiknya atau neuropati karena diabetik. Jadi pada saat orang mengalami neuropati diabetik itu biasanya terjadi pada saraf yang sudah mengalami peradangan. Tapi di awal kita diabetes itu tidak terjadi ya. Dia terjadi itu biasanya butuh waktu sekitar 5-10 tahun. Itu pun kalau pengendalian gula darahnya tidak bagus. Nah, pada diabetes sebenarnya kan yang terjadi adalah keadaan pankreas kita itu mengalami masalah, di mana dia tidak mampu memproduksi insulin. Padahal insulin ini berperan sebagai pengantar dari tempat makanan ya, dalam hal ini adalah darah, dalam hal ini yang diambil adalah gula darah, glukosa, diantarkan ke organ-organ yang membutuhkan. Dalam hal ini termasuk adalah pembuluh darah dan saraf yang ada di kaki kita. Nah, kalau pengendaliannya kurang bagus, tentu berarti insulin yang diproduksi juga berkurang. Kemudian lama-lama sel-sel pembuluh darah kita itu mengalami kerusakan atau yang kita sebut dengan arteriosklerosis. Jadi terjadilah kerusakan pada pembuluh darah tepi kita, terutama di daerah kaki dan lengan. Nah, pembuluh darah yang mengalami masalah ini tentu akan mengalami juga masalah berikutnya, yaitu saraf kita mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itu biasanya sih dimulai dari pertama, rasa kesemutan atau kebas. Jadi kebas itu biasanya gejala neuropati di awal. Kemudian pasiennya akan merasakan nyeri. Nyeri yang pertama ini biasanya pasiennya masih bisa tidur. Artinya nyeri yang dihasilkan tidak menimbulkan gangguan yang berarti pada tidurnya. Kemudian setelah itu akan terjadi nyeri hebat di mana pasiennya tidak mampu tidur karena rasa nyeri yang begitu luar yang biasa. Nah, terus berlanjut, akhirnya sarafnya mengalami kematian. Biasanya diawali dengan rasa tidak ada rasa sama sekali atau mati rasa. Di sini pasiennya sudah tidak tahu apakah dia memakai sandal atau tidak, apakah dia memakai kaos kaki ada atau tidak. Nah, di sini biasanya kalau kita memperbaiki gula darah,
neuropati yang sudah disertai dengan mati rasa sulit sekali mengalami perbaikan atau malah justru terjadi permanen. Dan kalau saraf yang terkena adalah saraf-saraf yang mensarapi otot-otot kaki kita, malah kita bisa saja di samping kita mengalami mati rasa, bisa saja kelumpuhan yang kita akan derita. Jadi kelumpuhan ini biasanya dua kaki ya, beda dengan kelumpuhan yang disebabkan karena stroke biasanya parsial. Ya kalau kiri saja, kalau kanan saja. Tetapi kalau neuropati biasanya disertai dengan kedua kakinya mengalami bermasalah. Apalagi dilanjuti dengan luka. Nah, neuropati pasti akan mengalami luka karena apa? Kewaspadaan kita terhadap daerah sekitar kita itu kurang. Maka kadang-kadang luka tidak terasa akhirnya menjadi luka besar. Nah, kalau luka besar perawatannya kurang bagus, gula darah yang tidak terkontrol, bisa-bisa lukanya menjadi berbau busuk dan secara psikologis akan mengganggu si pasien. Pasien akan mengalami depresi yang luar biasa. Sehingga penyulit daripada pengobatan ini bertambah. Kita mengalami kelumpuhan, kaki yang luka tidak sembuh-sembuh, kemudian depresi yang dialami. Memang sebaiknya kalau kita menderita diabetes, yang sudah mengalami rasa kesemutan, itu kita sudah tanda merah, warning. Ya, pertama kita harus melakukan perawatan kaki. Nah, perawatan kaki itu apa? Kita melihat apakah kaki kita ada yang luka atau tidak. Kalau perlu kita melakukan perawatan luka dengan apa? Kaki kita itu harus dicuci, kemudian memakai air sabun, kemudian dilakukan oles betadine. Kemudian yang ada luka itu usahakan lukanya dirawat dan ditutup. Jangan biarkan lukanya terbuka. Yang lebih penting lagi adalah kendalikan gula darah. Karena dengan mengendalikan gula darah, andaikan gula darah kita misalnya lah, kita mendapatkan gula darah puasa 100, apapun pengobatan yang kita jalankan, maka gangguan pembuluh darah di kaki kita berangsur-angsur akan membaik, dan berlanjut juga keluhan kita yang tadinya mungkin nyeri hebat berangsur-angsur juga akan membaik. Begitulah rekan-rekan cara kita untuk bagaimana bagi pasien yang mengalami diabetes tapi sudah mengalami gangguan neuropati, itu adalah tanda merah, warning sebelum terjadi gangguan yang dokter sebut. Luka yang tidak sembuh-sembuh, kelumpuhan ataupun depresi yang kita alami. Padahal hal itu bisa dicegah sejak dari awal. Yang penting jangan bosan-bosan berobat, jangan langsung putus asa atau mengambil pengobatan, ya sudah pengobatan alternatif lah. Sehingga kita mengorbankan pengobatan yang benar-benar sudah terbukti bahwa itu mampu mengendalikan gula darah. Bye, selamat hari Minggu.